Mm, mm, mm. Minasan konnichiwa. Kamu ngomong dong, gimana sih? Siapa ih? Konnichiwa. Oh, udah mulai. Udah mulai. Lucu. Ulang. Gak apa-apa lucu. Oh, Gak apa-apa, biar apa naturally funny. oke. Oke. Minasan Minasan konnichiwa. Minasan konnichiwa. Ya, pertama welcome video kami. Ya, jadi kami di sini berdua ingin mengajarkan kanji untuk para minasan yang mungkin udah tahu nih kayak katakana, hiragana, cuman kayak ingin memperluas apa knowledge Nihongo-nya gitu. Anjay. Gila. Nah, jadi kita di sini kita bakal belajar kanji bareng dari kanji-kanji yang sederhana, dari kanji yang ada di N5. Tapi sebelumnya perkenalan dulu nggak sih? Iya dong. Iya dong, masih belum kenal udah mulai aja nih. Oke, berarti langsung perkenalan dulu ya. Pertama dari yang akang-akang dulu dong. Oke. Halo Halo semuanya. Konnichiwa. Siapa? Kenalin Kenalin nama nama aku Raka Danis Danis Mara. Umur aku 25 tahun. Oke, dan tinggi aku senco nih. 178 cm ya teman-teman. Terus juga pekerjaan aku tuh sebagai ilustrator freelance gitu ya teman-teman. Dan juga hobi aku itu joki games. Games apa aja gitu aku joki. Game apa? Boleh spesifik mungkin kasih tahu. Aduh, Aku aku bisa Genshin harus juga kadang boleh lah. Terus Terus hal hal yang aku suka itu kopi hitam itu kalau lagi hangat-hangat enak banget. dan Dan juga suasana suasana di malam hari lagi hujan gitu. Terus Terus aku juga suka kue baru yang unik jadi yang masih diplastikin sejuk enak. Unik ya, Kang? Ya, aku Ya aku yang ikut suka hal yang gak aku sukai gitu. Kopi yang kopi yang udah udah dingin gitu. Gak aku minum minum aku aku nggak suka. Terus dibuang aja gitu. Dibuang aja kalau udah dingin. Enggak dong, Wow, diangetin lagi aja kalau bisa. Oh, gitu. Terus hal Hal kedua yang gak gak aku suka suka tuh tuh software yang nge-crash gitu. paling aku Paling aku kadang kadang ada beberapa beberapa kerjaan kerjaan yang nggak belum belum di di save save gitu. gitu. Tinggal Tinggalin Ya, itu ngeselin sih pasti. boleh boleh lanjut Pak. kenalannya nih nih. Teknik. Oke. Oke, perkenalkan semuanya. Nama aku Arya Ando dan umur aku 21 tahun. Nah, tinggi aku ya average aja lah, jangan manggil pendek. Mungkin kurang tinggi lebih cocok gitu ya. Di 155 cm. Nah, pekerjaan aku tuh jadi karyawan minimarket. Ya sebenarnya aku masih baru gitu ya di minimarket Betamart. Nah, anjay. Nah, terus hobi aku tuh 3N, yaitu nyanyi, nyemil, and tidur. Suka kita semua ya itu. Sangat relate. Iya, relate banget pasti. Siapa nggak suka tidur? Kurang aneh. Nah, tapi ada hal lain yang aku suka, yaitu kalau ketemu customer yang baik dan kayak kalau kita salah, mereka tuh nggak marah-marah, tapi kayak, oh ya udah teh gitu. Terus juga hari libur, siapa yang nggak suka hari libur? Bisa tidur sepuasnya gitu kan. Sambil nonton YouTube juga dan makan mie instan. Nah, terus aku juga suka ini sayur. Nggak tahu kenapa, enak aja. Lebih suka sayur daripada buah. Sayur apa tuh teh? Apa ya? Sebenarnya banyak sih. Cuman kayak yang favorit aku yang ijo-ijo gitu kayak kayak kangkung, bayam, labu, siam, gitu. Unik ya selera orang tua gitu. Hey, kau lebih tua ya, tolong. Nah, terus ada hal yang tidak disuka, yaitu ketemu customer rese pastinya ya. Siapa yang
suka sih kalau ketemu orang yang rese gitu, terus apalagi kita harus tetap baik-baik gitu kan ke dia kayak, "Oh ya, Teh, oh iya, Pak, saya ini salah," gitu, tapi tetap marah-marah gitu kan kayak, sebel banget. Nah, terus aku juga nggak suka ngepel. Kenapa nggak suka ngepel? Nggak tahu sih, nggak suka aja, kayak jadi licin gitu kan lantainya. Terus kayak kadang harus nunggu dulu biar kering. Gitu. Terus gimana tuh caranya biar lantainya bersih tanpa dipel? Ya tetap aku pel, cuman aku nggak suka kegiatannya gitu loh. Oh, Oh, kirain. kirain. Nah, terakhir yang aku suka tuh makanan pahit, kayak ya kayak tadi kan aku bilang suka sayur sayur hijau gitu. Tapi aku tidak suka tuh kayak apa pare itu. Pare aku nggak suka. Saya pahit banget, aku bingung kayak nggak kuat makannya. Paling Jus suka pare nggak sih. tuh jus pare? Nggak suka tuh. Ya lanjut, kita lanjut ke latar belakang. Oh, itu belakang dulu. Ya, jadi coba baca paragraf pertama dulu. Kecil banget. Teman-teman. Bentar. Buka dulu. Maaf ini udah tua gitu. Ajar ya. Iya. Iya, Kalau ajar. datang orang tua sudah rapi. Iya, apalagi depan komputer mulu. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Bener kan? Oke, teman-teman. Hmm. Latar belakang aku merupakan seorang ilustrator gitu ya, dengan kehidupan yang monoton gitu. Biasalah orang tua. Meskipun begitu, pekerjaan yang aku ini tuh hanya itu. Terus aku juga sering mencoba membangun mimpi dalam karya yang aku buat. Hmm. Lanjut. Di sisi lain, aku sendiri cuman wanita muda yang ceria, tapi tanpa adanya kerabat gitu. Karena ya pokoknya panjang ceritanya, aku sendirian gitu. Kebanyakan di kehidupan ini gitu. Nah, tapi walaupun begitu aku tetap bermimpi besar, walaupun ya harus start dari bawah lah, jadi karyawan minimarket yang gajinya ya pas-pasan gitu. Nah, suatu hari aku ketemu sama Kang Raka di jalan. Nah, karena kami itu sering mimpi ya, mungkin menginginkan kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang. Nah, jadi kita tuh em, ya kita membangun mimpi yang bersama, kita membangun mimpi bersama, dan walaupun kayak bertentangan dengan realita gitu. Jadi kayak ya makanya kita di sini, kita di internet, karena kenyataannya tidak terlalu sama gitu kan, sama hal yang ada di internet gitu kan. Ya, ya jadi ya, ya makanya nama channel kita adalah Sakayume, itu mimpi yang berhubungan dengan mimpi dan realita. Nah, ayo kita mending langsung lanjut aja ya ke itu. Ke materinya yang kita mau Mau pelajari. pelajari gitu. Ya. Jadi kita kita nggak ngasih preview ya. Ya pokoknya kita tuh belajar tentang kanji-kanji yang berhubungan dengan waktu gitu. Iya. Nah, langsung lanjut ke Kanji yang pertama. Pertama ada kanji apa nih Teh? Nah, ini ada kanji bulan atau Senin. Nah, cara bacanya itu ada di Suki. Ini di Onyomi. Kunyomi atau Onyomi? Onyomi, oh ya. Onyomi. Nah, Suki di Onyomi. Nah, kalau Onyomi kan itu biasanya kanjinya berdiri sendiri. Jadi cara bacanya tuh tidak digabung dengan kanji yang lain. Nah, jadi kalau misal ketemu kanji ini nih, kanji bulan ini sendiri, nah berarti cara bacanya itu Suki. Kalau dia bertemu dengan kanji lain, biasanya disebut Getsu atau Katsu. Nah, kita ke contoh kalimat
Nah, coba dijelaskan, Kang. Nah, Nah, biasanya biasanya gaji gaji ini ini tuh bisa bisa buat karena karena dia dia Senin, Senin, jadi jadi hari hari Ahad. Ahad. Jadi Jadi contohnya contohnya ada ada Kyowa, Kyowa, Getsuyo Getsu Bidesu. Yobidesu. Nah, Eh, di di contohnya itu Getsuyo Getsu Yobinya itu sebagai hari itu hari Senin gitu kan. Tapi Getsu Kebiyo Tambi Rihi itu yang hari Senin. Nah, berikutnya ada yang ini ada jadi gini. Kecil. Getsuyo Bini Aini Masho Ayo masuk. Aini Masho ya. Ininya dari mana? Biasa orang tua Rabun. Nah, mari kita bertemu pada hari Senin. Kita nih ada contoh visualisasi gitu. Jadi buat lebih kalian mengerti arti kanjinya. Ini kan cara penulisannya ya. Nah, ini visualisasi kayak, oh ini bulan tuh, bentuknya tuh kayak bulan. Kayak gitu. Kanji bulan, bentuknya kayak bulan. Nah, lanjut kita ke selanjutnya yaitu api. Udah spoiler ya. Iya, betul. Nah, ada ini kanji api atau swasta. Nah, jadi walaupun ini tentang waktu ya, ini kan tentang waktu itu hari Selasa. Cuman setiap kanji kan ya tetap ada arti lainnya. Itu artinya api di sini. Nah, kalau cara bacanya hi itu artinya api. Nah, dan kalau ka itu kunyominya biasanya itu berhubungan dengan hari Selasa. Lanjut ke contoh kalimatnya. Coba tuh, Kang. Oke. Nah, contoh kalimat tadi dari api atau Selasa ini ada yang pertama Kayobini Kaigi Garimas. Nah, artinya ada rapat pada hari Selasa. Yang kedua, Hanabi o Mini Kimasho. Mini Shimasho. Nah, gitu. Artinya yang artinya ayo pergi nonton kembang api. Jadi kalau Hana ketemu api api. jadi Jadi bukan anak anak Hanahi jadi Hanahi. Hanabi gitu. Iya, jadi kadang kalau kanji lain ketemu beberapa kanji itu kalau ketemu kanji lain bisa berubah pengucapannya. Kayak jadi dari hi jadi bi. Itu tergantung apa yang kanji sebelumnya atau setelahnya gitu. Dan tapi nggak selalu ya. Jadi kayak ada beberapa kata. Jadi sebenarnya kalau ngafalin kanji itu emang lebih bagus per kata ya, per kotoba. Nah, kalau kita em, pelajarin kanjinya doang tuh kadang suka ya salah gitu pengucapan. Ya bisa dibilang jadi Bisa kayak dibilang Fubetsu itu jadi itu kalimat itu jadi kalimat yang istimewa spesial gitu. Iya. Cara baca spesial. Lanjut. Nah, ini visualisasi. Ini cara penulisan api dari kiri, dari yang kiri ke kanan. Nah, mirip api kan. Nah, kayak api gitu bentuknya. Iya, kayak api yang berkobar gitu. Iya, mantap. Nah, itu dari sekolah selanjutnya itu ada kanji sui. Nah, ini kanjinya artinya air atau rabu ya. Biasanya kalau dengan kanji lain itu berarti artinya rabu. Tapi kalau berdiri sendiri biasanya itu izu atau air. Nah, ini kayak contohnya iya. Onyominya tuh cara bacanya mizu dan kunyominya bacanya sui. Lanjut ke contoh kalimatnya. Nah, ini berikut beberapa contoh dari kanji sui gitu ya. Yang pertama ada Kinowa. Suyobi Suyobi desu. artinya kemarin itu hari Rabu. Terus yang kedua Suyobi wa Suyobi wa yasumi desu. yang artinya hari Rabu itu itu libur. Ya.
Kayak contoh kalau misalnya buat airnya tuh kayak Mizuo no Minas gitu. Atau Mizuo Dasu gitu. Nah, ya. Air Air gitu lah. ada yang itu punya. Nah, lanjut ke cara penulisannya dan visualisasinya. Nah, ini kalau kanji air dari tengah dan ke kiri baru ke kanan. Nah, ini bentukannya kayak cipratan air gitu ya, mirip. Ya pokoknya gitu ya. Ya, percikan air. Nah, lanjut ke ini pohon. Nah, tree. Lumayan banyak ya. Iya. Ini lumayan banyak sih karena ya gitu deh. Nah, ini update. Kanjinya itu pohon atau kalau di hari itu hari Kamis. Nah, cara baca onyominya itu ki atau ko. Dan cara baca kunyomi itu moku atau boku. Ya. Itu bentuk si moku yang jarang dipakai. Ya, moku. Ki sama moku. Nah, lanjut ke kalimatnya. Nah, ini beberapa cara baca contoh pertama adalah kyowa moku yobi desu. Nah, itu ini. Yang kedua ada kono koen ni daisuki na ki ga arimasu. Artinya di taman ini ada pohon. Nah, gitu kira-kira ya. Contohnya. Ya. Berarti kita lanjut ke Bentuk cara menulisnya juga. Nah, kalau cara menulis itu dari garis yang melintang dulu, baru yang lurus tengah ke yang kakinya. Nah, itu bentuknya kayak pohon. Ya, bentuknya pohon ya. Dia sangat jelas gitu. Nah, ini lanjut dari spoiler. Ya. Nah, berikut ada kanji apa tadi? Kanji emas dan Jumat atau Jumat. Nah, ini pasti banyak yang sukanya pasti. Soalnya tentang duit. Nah, ini kalau ini kan artinya emas, tapi sebenarnya kita lebih sering ketemu kalau jadi bacanya okane untuk onyominya. Itu okane kan artinya duit ya, teman-teman. Nah, kalau king sama kong ini ya tergantung, kalau king itu Jumat. Cuman kalau kong nggak terlalu sering dipakai ya. Yang ada sih beberapa kata. Cuman lebih sering ketemu yang okane gitu. Atau king. Ya. Lanjut ke contoh kalimatnya kan. Oke. Nah, lumayan ini ada beberapa contoh dari contoh kalimat tadi kanji king gitu ya. Nah, yang pertama ada watashi wa kinyobi ni apa sih? Kinyobi ni Ginko. Oh, ini salah teman-temannya harusnya. Watashi wa kinyobi e. Benar. Ya. Kinyobi Ginko ikimasu. Nah, itu udah beberapa tipe ya teman-teman jadi agak gila gitu. Oke. Nah, saya akan pergi ke Bang pada Jumat ya. Nah, yang berikutnya ada Kinyobi ni Raibuai Kimashita. Nah, artinya saya pergi ke konser pada hari Jumat. Nah, itu beberapa juga contohnya yang Mas ya, King. Okane. Nah, Okane. Okane juga teh. Okane. Apa ya? Oh, ini Hito wa Okane mochi desu. Nah, berarti kan duit gitu. Iya, kalau di sini juga sebenarnya Jinko juga pakai ini. Iya, pakai kanji Ini si mas buat ini. dingnya.
Ya, itu cara baca spesial juga, maka tidak ada lagi. Ada suara kata. Oke, kita isi. Nah, lanjut ke cara penulisan dan visualisasinya. Nah, ini kita buat atap dulu nih. Dan ini kayak rumah yang ada isinya tuh koin emas. Nah, coba ulang lagi ya. Nah, kayak gitu, kayak rumah. Tapi ini katanya terlalu cepat. Ini lanjut kita ke yang selanjutnya. Lumayan menakutkan dia. Kenapa tuh menarik? Karena Karena bentuknya gampang. Jadi gak paling gak Iya. Nah, ini kanji yang artinya tanah atau satu. Nah, kayak kalau onyominya tuh suci. Yang suci ini artinya tanah gitu kan. Kalau satu biasanya pakai do atau to gitu. Lanjut ke ini. Depannya. Oke. Nah, ini ada satu contohnya gitu kan. Dari kalimat tanah. Nah, artinya contoh kalimatnya Doyo Biwa. Nah, artinya hari Sabtu ada hari libur. Nah, bisa juga suci ya, contoh kalimatnya gimana ya? Tanah ya. Sebenarnya jarang nggak sih kita pakai tanah, pakai suci? Iya sih, jarang. Nggak terlalu sering. Mungkin kalau kayak tentang hubungan dengan kebun gitu. Iya, bisa jadi. Jangan dipakai aja. Iya. Bukan kayak jarang muncul aja gitu kalau di contoh kalimat. Lanjut ke cara penulisannya ini gampang ya. Nah, garis yang tengah dulu, baru yang ke atas, ke bawah, dan baru yang terakhir. Nah, ini kayak tunas ya bentuknya. Tanah gitu. Ulang lagi lah. Biar asik. Boleh. Nah, yang tengah, straight, terus dari yang atas ke bawah, dan yang terakhir ke bawah. Ini perlu diperhatikan ya, yang bawah itu harus lebih panjang daripada yang garis Atas. tengah. Iya. Karena kalau yang garis paling bawahnya itu nggak lebih panjang daripada yang atas, itu bakal jadi kanji lain. Iya, beda kan jadi. Ya. Harus diperhatikan juga. Dan cara penulisannya juga harus diperhatikan. Karena bisa ketahuan gitu kalau kita salah nulis itu bisa kelihatan. Ya, cuman kalau digital mah langsung aja. Oke, lanjut ke ini kanji yang paling ini ya, sering banget dipakai gitu. Ya. Ini hari atau minggu atau juga matahari. Iya, bisa. Matahari. Ya, dia nggak Ini lumayan banyak juga. tergantung kalimatnya. Ya, tergantung kalimat. Nah, ini onyominya ada di si. Nah, ini kalau hi biasanya matahari ya. Matahari atau yaitu Hari. Ya, matahari atau hari. Hari. Nah, baru ini Nichi sama Jitsu. Kalau Jitsu apa ya? Hanjitsu. Oh ya, benar-benar. Nah, lanjut ke contoh kalimat ini. Bisa Kang? Ini ada contoh dari Nichi atau gitu ya. Kyo wa i desu ne. Nah, artinya itu hari ini yang indahnya cerah gitu. Terus yang kedua ada Hanjitsu wa takubetsu hi desu yo. Nah, jadi kalau di apa kanji hi di belakang di sudah dia Takubetsu itu spesial gitu. Ya, gitu. Takubetsu mah kayak istimewa. Iya. Ya, oh ini hari ini spesial. Betul. Nah, lanjut ke cara penulisan sama visualisasinya nih. Nah, kita harus mulai dari yang kanan, terus saya baru bikin kotak, baru garis kedua yang ketiga. Ada 3 garis, 2 garisnya tiga lah. Soalnya nanti kalau 4 jadi kanji lain. Ya. Pasti pernah. Iya, ada 3 garis. Nah, set.
Nah, terus ini bentuknya kayak matahari. Ya dianggap Iya, jangan anggap aja mataharinya kotak dan lagi tersenyum. mengade-ade gitu. Ya biar lebih ingat aja lah. Nah, lanjut ke kanji berikutnya apa nih? Kanji minggu atau pekan. Ini minggunya tuh maksudnya bukan minggu hari, tapi minggu ya pekan. Ya 7 hari gitu kan, 7 hari 1 pekan. Ini kanjinya agak ribet ya. Oh ya, penggabungan dari beberapa Iya, kanji gitu. bener sih. Ya, ini kayak di tengahnya tuh kayak ada kanji do gitu kan. Do yobi. Nah, ini cara bacanya. Yang satu nih shu di kunyominya. Jadi kayak kalau ketemu kanji ini biasanya emang bareng kanji lain sih. Iya. Jarang. Dan cara bacanya pun Ya, sama. shu. Ya. Nah, terus kalimatnya contoh kalimat. Oke, ada dua contoh yang jadi kalimat. Apa dari kanji shui? Yang pertama ada Raishu Tyo Konnichimasu. Nah, artinya minggu depan jalan-jalan gitu. Jalan. Jadi Raishu. Yang kedua ada Konshu. Tenki ga warui desu. Artinya minggu ini cuacanya buruk ya. Itu bukan buruk ya. Ayo, Pak. Nggak mungkin seperti itu. Maaf orang tua biasa. Maklum. Ya, Sudah lama. ya. Buruk. Tenki itu kan cuaca dan baru itu buruk. Lanjut. Kita ke Contoh. tulisannya sama susah nih. Lumayan. Harus dari yang kotaknya ini dulu ya, kotak yang enggak ini dulu, baru kayak yang kayak set. It takes a week to able to slide smoothly. Diandai-andaikan saja. Ya, jadi kayak kalau kita mau apa ya? Mau surfing, bukan surfing namanya apa sih? Ski, ski salju yang lancar itu harus latihan seminggu gitu. Dan bunyinya itu kayak shoo. Lucu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada kanji apa ya? Nah, ini kanji tahun gitu. Nah, ini dua-duanya artinya tahun ya, cuman beda penggunaan aja. Nah, ini kalau toshi itu biasanya apa ya? Buat umur ya biasanya. Iya, buat umur. Kalau nen tuh lebih tahun secara Tahun general. lebih general. Ya. Ini lanjut. Boleh. Nah, ini ada beberapa contoh dari nen. Kanjinya ada toshi. Yang pertama ada kotoshi. Nah, ini ada yang pertama itu siwa Nah, ninju hasa ini bisa lebih umum dipakai jadinya. lebih sering dipakai Ya, kalau umur 20. Ya, Tapi ya secara tata bahasa sebenarnya nggak salah. nggak salah gitu. nggak salah. Cuman lebih sering. Ya kalau native biasa. Nah, yang kedua, maitoshi itsumo siawaseda. Nah, Selalu senang. gitu. Minasan. Lanjut ke Cara penulisan. dan visualisasi. Nah, itu dari petik yang di atas, baru garis kedua, 3. Maaf, ini tidak. Nah, bentuknya itu seperti padi. Iya, padi. Tapi apa hubungannya Padi. Mungkin Karena butuh bertahun-tahun untuk menumbuhkan padi. Tahunan gitu. Lanjut ya kita. Diandaikan saja. Coba dibayangkan kayak gitu. Lanjut. Pip.
Nah, ganti nah, ini sering banget dipakai nih kelihatan. Kanji sekarang atau ya ini bacanya Ima, King atau Kong. Dan ini juga ada cara baca spesialnya ya. Kalau ketemu kanji hi jadi kyo. betul Iya. Jadi kayak ki, cuman n-nya dihilangin aja gitu. Jadi kyo atau hari ini gitu. Jadi ya maksudnya hari sekarang. Nah, lanjut ke contoh kalimat ya. nah ini ada beberapa contohnya ya teman berdua. Pertama itu ada Ima nani yang stay masker. Nah sekarang lagi ngapain gitu. Nah, kayak kalau di chatan gitu. Godain gebetan. Bukan itu mah. Nah yang kedua ada kondo banggohan wo nani wa tabemasu ka. Nah ya malam ini mau makan apa buat makan malam gitu. Ya. Ya, ini kalau kondo berarti ya artinya malam ini dan gitu. Sebelahnya tuh kanji malam. Kanji yang artinya malam. Jadi ya kayak malam ini gitu. Iya. Minas. Minasan. Lanjut ke ini nulisannya ya. Nah, itu dari atapnya dulu baru garis dan kayak apa ya? Kayak mulut ya. Mulut gitu lah. I wanna eat now. Ini apa tuh? Ini kayak orang yang pakai topi terus kayak mulutnya kebuka. Dan itu maksudnya kayak aku pengen makan sekarang, jadi kayak harus sekarang. Tidak boleh besok atau tidak boleh kemarin. Jadi sekarang. Tuh. Ya bayangin aja ya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kanji. Ini juga sering banget sih dipakai nih. Tentang waktu. Karena ini ya kanji utama dari tema hari ini tuh waktu. Atau bisa dibaca jam. Kayak ini cara bacanya onyominya toki atau kunyomi itu ji. Ya, di ji. Dan kayak kalau ji itu jam ya. Jadi diawalin pakai angka gitu kayak ichijikang gitu. Boleh nih contoh Nah kalimatnya. ini ada contoh kalimatnya teman-teman. Nah yang pertama itu Ima nanti sekarang jam berapa? Nah yang kedua Ana toki wa watashi wa zenzen oboete nai. Nah artinya waktu itu aku apa yang pertama pakainya toki, yang kedua pakainya Yang pertama pakai pertama ji. ji ya. Ya. Balikin ya. Yang kedua toki itu Ya, jadi yang pertama pakai ji itu buat karena ini nanyain jam berapa. Dan kalau yang kedua itu pakai toki karena ini merujuk ke kayak waktu itu. Ya, yang pertama itu buat jam. jam, yang kedua itu untuk waktu atau ya Waktu. Ya, mengingat gitu. Dan baik kita ke cara penulisan sama visualisasinya nih. Dari bikin kayak matahari dulu ya, itu kanji matahari. Dan ini kanji ini sebenarnya kanji ya itu. Apa namanya? Temple atau apa sih? kuil. Ya bahasa Indonesianya temple tuh apa ya? Kuil. Oh ya, iya kuil. Oh iya kuil. Otera itu. Iya benar kanji Otera. Nah, ini anggapannya tuh temple spells let people know the time by the position of the sun. Jadi kayak Di atas kuil ada matahari gitu ya. Dan mataharinya tuh menunjukkan waktu saat itu. Nah, gitu. jam. Ya, jam. Jam dan waktu. Lanjut ke kanji berikutnya. Nah, ini kanji. Sebenarnya ini kanji menit, tapi juga ada arti lainnya yaitu kanji yang buat mengerti gitu lah. Jadi kalau onyominya tuh wakeru atau wakaru. Jadi kayak kalau kayak ditanya kayak wakarimashita sama sensei gitu kan. Ya, kalau kita bilang wakarimashita berarti kita mengerti. Kalau wakana ya kita nggak mengerti gitu.
Nah, terus ada kunyominya itu bung, bu, atau fun. Jadi tergantung angka di depannya gitu ya kan karena ini menit jadi kayak 1 menit ichi Ipung. ipung kalau itu kayak gitu lah. Lanjut Nanti minasan berapa dari kanji menit menit atau tahun. Yang pertama atau gofu mati kudasai artinya tolong tulis banyak lagi. Nah, yang kedua ada ono Tetsumo wa wakarimasu ka? Apakah paham nggak pertanyaan ini gitu? Jadi kalau misalkan dia cuma berdiri sendiri, berdiri sama jam gitu biasanya itu dibacanya fung atau ya bu, bu. fung atau bun. Ya. Nah, misalkan kalau bisa di belakang ada karimasa jadi dibacanya wakarimasa. Minasan. Artinya. Nah, ya kayak tadi yang aku bilang kayak kalau pakai bu atau fu atau pun, nah itu artinya menit. Tapi kalau belakangnya kare atau karu, nah itu berarti wakaru atau wakare artinya paham atau tidak paham ya paham. Kalau nggak paham ya karena aja. Karimasa Ya, itu minasan. lanjut ke ini cara penulisannya dan visualisasinya. Ini gampang sih tulisnya. Nah, ketik yang kiri dulu baru yang kanan terus bikin apa nih? Yang ini anggapannya tuh kayak memotong Sosis. memotong sosis. Ini kayak pencet maaf. Ini kayak motong. Ini kan kayak di bawah tuh kayak kanji pisau gitu, kayak kanji memotong. Set. Terus di atasnya ada atapnya gitu. Lanjut nih, udah spoiler lagi. Kanji. Oh, bukan. Oh, bukan beda nyata. Ya, beda. Ada ntar ya. Nah, ini kanji siang. Bacanya cuma satu yaitu go. Ini mirip juga sama kanji. Enggak, kanji sapi. Iya, makanya kita harus diperhatiin ini. Kalau ushi tengahnya itu bakal melewatin garis Ya, gitu di atas. Ditembus ya. Nah, ini jadi berarti jangan sampai ditembus. Dan juga panjang garisnya harus sesuai ya jadi yang atas tuh harus lebih kecil daripada yang bawah. Betul. Cara bacanya cuma go. Ya, biasanya. Nah, ini contoh kalimatnya tuh, Kang. Nah, ini ada contoh kalimatnya gitu kan. Gogo. Nah, iya. Jadi dibacanya itu gogo kara ame ga futeimasu. Nah, artinya itu hujan turun sejak tadi pagi. Iya. Kalau gogo tuh Buat pagi. Kalau gozen ada lagi gozen. Nah, itu gozen itu untuk malam biasanya ya. Itu kayak AM PM gitu kalau di Jepang. Jadi kalau gogo tuh dari tengah malam sampai sekitar 12 siang. Nah, terus kalau selanjutnya ya gozen. Ya, jadi kayak AM dan PM gitu. Ya, lanjut deh ke visualisasi dan cara penulisan. Ya, cara penulisannya nih. Ya, gampang lah. Cara penulisannya ketik, terus garis pertama, garis kedua, baru garis yang di tengah. Nah, ini Ya kan teman-teman mirip sapi, cuman tidak ada atasnya aja. Tidak menembus. Ini Jangan contohnya. ditembus ya, Mina. Ya, ditembus. Ke bawahnya. Ya. Ini kalau sapi kan makan pas siang gitu. makan siang gitu. Sapi makan siang. Rumput goreng. Rumput goreng kali kan. Ada nggak ya? Tapi kan kemarin sapinya habis ini dipotong. Iya. Udah masuk perut kita. Dapat sapi nggak, Kang? Kagak. Kasihan nih. Ya, lanjut. Nah, ini yang tadi. Kanji setengah.
Itu dibacanya nakaba atau hang. Lebih sering han ya. Kayaknya jarang kita ketemu nakaba. Betul. Yang Yang digunakan. digunakan. Jarang, nggak terlalu sering digunakan lah. Untuk onyominya lebih sering dipakai kunyomi. Jadi kayak contohnya, nah contoh kalimatnya. Nah, contoh kalimatnya itu Cuci. Juji Hangi Sugu Nemas. Nah, jam setengah 10 10 langsung langsung tidur. tidur. Nah ini kalau yang ju kan 10, ji itu penanda jam, dan han itu ya setengah, jadi jam setengah 10 atau sekitar 9.30 gitu lah. Nah, Nah, ada juga contoh kata lain gitu. Jadi hang ini itu hang bung. Nah, itu tuh artinya setengah. Menit. Oh ya, setengah, Menit ada setengah. Jadi hang bung. Jadi hang bung. Ya, setengah. Lanjut ke penulisan, cara bacanya. Cara baca sih. Visualisasi. Nah ini kayak kue stroberi yang dipotong. Potong Jadi kan dua ya, jadi kan Ya. setengah ya teman-teman. Ini stroberinya, tulis stroberinya, terus kayak ini kuenya. Dan dipotong. Sering di tengah. Jadi setengah. Gitu. Jadi hang. Hang, ya. Lanjut. Nah ini Udah kanji apanya teh? kanji setiap atau dibacanya mai. Ini kanji yang ya kalau biasanya ditemukan kayak ke pola kalimat yang kalian tuh rutinitas gitu. Jadi dilakukan hampir setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun. Jadi kanji setiap. Nah, boleh lanjut ke cara ininya mah. Contoh kalimat. Ini ada namanya itu Mainichi Shigoto de Apa sih goto de? Isogashi. Ini kurang gaya. Iya kan? Makanya Typo ya teman-teman. Maaf ini banyak typo. maaf ini sudah tua, sudah 25. Dari 5. Nah, artinya itu ini tiap hari sibuk bekerja. Ya itu. Ya gitu realita kehidupan. Nah, kehidupan orang tua. Orang tua. Iya. Saya juga setiap hari sibuk kerja sih. Nah, ini lanjut ke cara Visualisasi dan cara nulisnya. Cara tulisnya. Tulisan tulisnya. Ini mulai dari atasnya petik, terus bikin kanji ibu. Iya. sebenarnya Terus sebenarnya kanji ibu dikasih si minasang. Iya. Jadi kalau misalkan lupa aja kanji ibu cuma dikasih atap. Jadi kayak anggapannya tuh ibu yang marahin anaknya karena main game terus gitu ceritanya. Jadi kayak tiap main game dimarahin sama emak gitu. Pernah nggak Kang dimarahin mama? Pernah dulu pas masih ada. Iya, sama sih. Ya lanjut ke Jadi kita sekarang latihan. Gitu, tapi karena di video jadi itu saling latihan ya berdua. Kita mereview kanji-kanji yang sudah kita pelajari teman-teman. Iya. Minasang. Ya coba Dari yang pertama ya. itu artinya apa? Kang? Bulan. Ya. Sendiri. Ya benar kita saling latihan ini. Nah, cara bacanya Suki, Getsu ya. Getsuyobi, minjamnya dari Getsuyobi hari Senin. Terus Suki ya artinya bulan. Gimana Kang kalau gombal pakai gaji Suki? Suki desu. Tuh minasang. Anjay. Tapi udah basi sih di Jepang juga. Iya. Cuman ya udah dulu ya.
Lanjut ke kanji apa nih? Kanji api atau apa sih? waduh, Selasa. Selasa. Wah, Selasa. Nah, iya, cara bacanya baru hi atau ka. Kayobi. Jadi kayobi. Kalau hi ya hi aja. Hi artinya api. Atau nggak deh. Kayobi itu rasa apa sih? Atau ya kayak oh ya kalau hi ketemu kanji lain jadi kayak hanabi. Ya, hanabi itu kembang api. Ya, ada apinya juga sih. Nah, lanjut ke kanji selanjutnya itu air atau rabu. Iya. Cara bacanya Gimizu atau Sui. kayak Suyobi atau Mizu. Kalau Mizo dasu gitu. ya kalau minum air atau minum air ya. Mizu no So, Mizu. unimas. Ya. Nah, selanjutnya ada kanji Pohon yang artinya sama kami. kami. Cara bacanya apa? King atau Moku. Toku. Ki. Ya, salah maaf. Kelanjutan N-nya. Ki atau Moku atau Moku ya. Tapi jarang Iya. begitu. Ya, Contohnya kayak Yobi. Gabi atau Anoki gitu. Itu. Nah, di kita ada kanji Jumat atau emas atau kalau kita bilangnya okane duit uang okane ya kan kayak kalau diingat-ingat kayak Jumat tuh Jumat berkah. Nah kayak dapat berkah ya itu emas gitu ceritanya amin ya Allah. Ya itu kayak cara bacanya kane atau king atau kong ya. kayak contohnya tadi ya Kinobi, Kane, dan kayak Ginko juga pakai. Ya walaupun depannya bukan pakai Gin ya, bukan King. Biasa itu kalau ketemu kanji lain juga kadang suka baca ya. Nah lanjut ke kanji selanjutnya itu suci atau do. Ya tanda satu. Cara bacanya suci atau do atau to. Ya biasanya lebih sering ketemu paling sering ketemu ya doyobi gitu. Atau bisa ya juga pakai suci yaitu tanah. Punya kayak jarang juga ngomongin tanah ngapain ya? Ya lanjut ke kanji berikutnya yaitu apa? Hari atau minggu. Nah, ini minggunya tuh minggu hari ya, bukan minggu-minggu. Nah itu contohnya atau matahari juga ya matahari. Ini contohnya tuh cara bacanya tuh hi atau nichi yobi atau kalau hi itu artinya matahari. Hari juga. Ya hari juga bisa Matahari gitu. Ya atau kalau kanji ini ketemu kanji sekarang di depannya dibacanya jadi kyo. Itu cara baca spesial. Jadi Ataupun cara baca spesial kayak kanji lain. hari ketemu lain jadi bi. Kayak contoh misal Nichiobi. Iya. Nichiobi. Iya, B-nya ini pakai hi. Tapi jadi beda biasalah. Kayak gitulah bahasa Jepang. Jangan kalau ditelusurin asal usulnya itu sangat rumit ya guys. Jadi jangan terlalu dipikirin sebenarnya. Suka orang Jepang Mau gimana kanji mereka? Iya. Kayaknya huruf mereka ini gitu kan. Nah ini lanjut ke kanji yang cuma cara bacanya cuma satu nih. Shu. Atau ya pekan. Pekannya itu ya pekan minggu. Yang 7 hari gitu. Pekan gitu. Sepekan ya. Kayak contohnya Raishu Atau Kongshu. Kongshu, Raishu, Maishu. Ya. Gitu. Nah intinya berarti kalau ada kanjinya berarti artinya lagi ngomongin minggu yang 7 hari. Kalau Kongshu Winnie, Raishu tiap minggu. Nah selanjutnya untuk kanji kanji paling besar lah intinya kanji tahun.
tahun. tahun. Atau ya kanji yang akhir tahun bisa dibaca shi atau nen. Nen. Contohnya apa teh? Ya kayak apa ya? Kyonen. Kyonen kayak tahun ini. Atau kotoshi juga tahun ini sih. Terus maitoshi tiap tahun. Iya. Ya. Lanjut ke kanji selanjutnya. Kanji ima atau kanji sekarang nih. Kanji sekarang ini dibacanya ima atau Ya, seperti itu. Iya, seperti ini. kita lupa ya. Ya jadi cara bacanya tuh oh ya my oh ya ima atau king atau kong. Ini sama kayak tadi sih king sama kong. Kong ya kong konshu kalau Kongshu. ya Kong. kalau king pakai apa ya? Ya, ntar kita cari tahu ya. Buat belajar cerita. Iya betul. Nah, lanjut ke kanji berikutnya itu kanji jam. Kanji jam atau waktu. Cara bacanya ji dan ki. Biasanya kalau ji itu biasanya sama kang aja kang. Ya untuk waktu. Ji itu lebih spesifik ke jam. Jam ya. Kalau toki itu waktu ya secara umum. Contohnya apa teh? Contohnya kayak ya gitu kayak toki-doki kadang-kadang. Jadi kayak waktunya banyak. Toki-doki. Gimana ya? Ya pokoknya itu deh. Waktunya berulang jadi kayak kadang-kadang. Ya gitu. Contohnya gini. Atau Gimana desu gitu. Sekarang jam berapa? Ya, kayak Sanji jam 3 berarti. Toki gimana teh? Hah? Toki. Toki kayak waktu itu kayak waktu itu aku begini gitu. Jadi pakainya anak toki. Terus wah bla 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 bla. Nah, lanjut teh. Selanjutnya. Ini selanjutnya itu menit atau bisa juga diartikan mengerti. Ya. Bacanya gimana? Ada Wakaru, ada wakeru, ada fung, bu, fung, bung, bu. Ya. Nah, Contohnya kayak itu apa? Jepung. Oh ya, Jepung. Ya, Jepung. Ipong. Oh ya, Jepung. Jepung. Ya. Terus kalau apa? Kalau mengerti wakari mas. Ya. Karena naik. Nah, selanjutnya ada kanji setengah Bukan siang. Ya. Siang ini gogo. Bacanya go. Bacanya go aja. Tapi kalau ketemu kanji biasanya dipakai di kata gogo atau gose. Aja sapi, cuman nggak ada atasnya gitu. Tidak menembus. Ya. Lanjut ke kanji han, yang baru han. Kanji setengah. Sama nakaba. Tapi itu jarang. Iya. Contoh kalimatnya gimana teh? Kayak sanjihan ini. Kayak sanjihan kayak jadi jam setengah 3. Misalnya apa kayak sanjihan ini gozen sanjihan ni kaerimashita. Jadi itu
Itu artinya jam 3, jadi jam setengah 3 sore pulang. Ya, bisa juga untuk setengah bagian itu tuh hangbung. Nah, itu tuh kono keki wa kono keki ni hangbung ni tabe mas. Jadi Makan setengah kuenya. setengah bagian kue. Ya. Lanjut Oke, kita lanjutkan terakhir. dia yang terakhir yaitu ada hiji Mai. atau setia. Setiap Cara bacanya cuma satu yaitu mai aja. ya Mai aja. Terus Contohnya ya biasanya kayak ketemu kanji yang sebelumnya kayak Mai Shi atau Mai Toshi. Shio mai toshi mai toki sangat ya. Mai Toki Enggak ya? kurang sih. Ya berarti biasanya ya Mai Mai ichi bisa tuh mai ichi. oh ya Mai bisa. Mai Nichi, Mai Shi, Mai Toshi. Ya, udah. Berarti itu. Minasan sudah. Berarti udah ya buat pelajaran kali ini. Ini ya cukup kita belajar 15 kanji hari ini. Cuma Sudah banyak ini. kalau lebih banyak lagi pasti beledak ntar. Ya, takut meledak. Meledak kan? Sudah meledak. Ya, sepeda sudah meledak. Ya, berarti kita akhiri saja. Sudahi dulu. Owarimashita. Yeay, sekarang sama Desta. Ya. Ya, jadi sekian dulu untuk pelajaran kali ini. Sampai semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya kalau ada. Semoga Minasang juga memahami apa yang sampaikan ya. Ya. Udah ya. Dah Minasang. Dadah. Sama-sama, Oskar Jen. Mas. Oskar. Ini.